Shalom semuanya. Senang bersama dengan saudara pada malam hari ini. Haleluya. Di malam hari ini saya akan melanjutkan seri khotbah tentang kutuk dalam kekristenan, saudara. Kalau Bapak Ibu mengikuti seri yang pertama, di minggu yang lalu saya menjelaskan kutuk secara etimologi kata, ya. Baik dalam bahasa asli Perjanjian Lama, yakni bahasa Ibrani, maupun juga bahasa asli Perjanjian Baru, yakni bahasa Yunani. Di minggu lalu saya compare pemahaman etimologi kata kutuk dalam bahasa Indonesia, bahasa Ibrani, dan juga bahasa Yunani. Nah, dari kesimpulan minggu lalu saya hanya mereview saja. Bapak Ibu yang tidak mengikuti bisa lihat di channel YouTube The Way, ya. Di minggu yang lalu sudah diupload tentang kutuk ini, gitu ya. Dan dalam minggu lalu saya sudah menyimpulkan bahwa yang disebut dengan kutuk itu tidak akan terjadi tanpa alasan. Itu clear. Perjanjian Lama mengatakan dalam kitab Amsal bahwa kutuk tidak akan bisa terjadi tanpa alasan, ya. Dan kalau kita belajar di Alkitab Perjanjian Lama, ya, karena minggu lalu fokusnya masih kita menyoroti kutuk dalam perspektif Perjanjian Lama, bahwa alasan yang bisa ditemukan dalam Perjanjian Lama sehingga manusia-manusia yang hidup di zaman itu bisa kena kutuk, yakni jika tidak setia kepada Taurat Tuhan. Jadi meskipun ada banyak ancaman, ada banyak kutukan, ada banyak dampak kutuk yang bisa kita temukan di kitab PL, saudara, tapi Alkitab kita mengatakan dengan sangat jelas bahwa orang-orang yang bisa kena kutuk, ya, kutuk bisa terjadi atas kita menurut Perjanjian Lama jika kita tidak setia kepada Taurat Tuhan. Jadi kalau kita setia sama Taurat Tuhan, tidak mungkin kita bisa kena kutuk. Ya, saudara, ya, itu yang dikatakan di minggu yang lalu. Nah, meskipun kutuk tidak bisa kena dan hanya bisa kena jika kita tidak setia kepada Taurat, namun malam hari ini saya mengingatkan saudara kembali, ya. Ingat, saya selalu berkata bahwa kalau mempelajari sebuah topik, suatu topik dalam Alkitab itu nggak bisa kita hanya menyoroti satu sisi saja, ya. Dalam seri khotbah dalam ibadah transformasi iman ini adalah khotbah tentang doktrinal, saudara, ya. Nah, meskipun clear menurut Perjanjian Lama sudah saya singkapkan di minggu yang lalu bahwa orang bisa kena kutuk, itu syarat bisa kena kutuk kalau tidak setia kepada Taurat Tuhan, ya. Meskipun demikian, saudara, ya, kita bisa mendalami, saudara, ya, sudah disinggung juga di minggu yang lalu. Coba kita buka kembali, ya, Galatia 3 ayat 10. Ya, supaya Bapak Ibu bisa punya perspektif yang benar, ya, tentang kutuk ini, ya. Alkitab katakan dalam Galatia 3 ayat 10, yang seperti saya ulang tadi berkali-kali, bahwa orang yang bisa kena kutuk, orang yang hidup dalam kutuk di Perjanjian Lama karena dia tidak setia kepada Taurat, ya. Coba dimunculkan Galatia 3 ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Terkutuklah
Orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ini kemudian yang menyebabkan saudara, Roma 3:23 pada dasarnya semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Roma 6 ayat 23, upah dosa dalam maut itu dialami oleh seluruh manusia. Nah saudara ya, problemnya ya, meskipun Alkitab dalam Galatia 3 ayat 10 ini mengatakan bahwa terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Seolah-olah kalau baca ayat ini saja, ada kemungkinan orang tidak kena kutuk karena orang ini setia kepada Taurat. Ya, benar ya? Coba deh. Ya, pelan-pelan kita baca lagi. Ya, semuanya kita baca ya. 3, 2, 1 ya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dari ayat ini clear bahwa orang yang kena kutuk, yang menjadi terkutuk adalah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum. Benar ya? Pertanyaannya gini, kalau orang itu setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, orang ini berarti tidak terkutuk dong, atau tidak kena kutuk. Benar nggak statement ini? Kalau Bapak Ibu perhatikan khotbah minggu lalu, saya bilang, iya, benar ya. Tapi ingat, khotbah minggu lalu itu seri pertama, ini seri kedua. Bapak Ibu nggak bisa hanya mendengarkan khotbah saya seri pertama, terus kok menjadikan itu sebuah doktrinal. Memang saya mengajarkan di minggu lalu berdasarkan ayat ini, bahwa orang bisa kena kutuk kalau orang itu tidak setia kepada hukum Taurat. Tapi ayat ini nggak bisa dibaca bahwa kalau kita setia kepada hukum Taurat, maka kita tidak akan kena kutuk. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada ayat lain, saudara. Nah itu saya bilang, makanya kalau berteologia itu, saudara, nggak bisa kita membangun doktrin hanya dari satu ayat ini. Ya. Kalau hanya dari satu ayat ini saja yang kau jadikan alasan kau membangun doktrin, maka clear. Ada peluang orang bisa tidak terkutuk, karena ada peluang juga orang setia sama hukum Taurat. Tapi benarkah ada orang setia sama hukum Taurat yang tidak terkutuk? Coba kita buka. Tolong dibaca, Pastor Al nanti baca. Roma 3 ayat 19 sampai 20. Ingat ya, Galatia 3 ayat 10 yang barusan kita baca tadi tulisan Paulus. Ya, Roma 3 ayat 19 sampai 20 yang akan kita baca ini juga tulisan Paulus. Cuma objeknya, maafkan saya, cuma objek suratnya beda. Yang satu di kitab Galatia kepada jemaat Kristen di Galatia, satunya lagi kepada jemaat Kristen yang ada di Roma. Ya, sama-sama bicara mengenai hukum Taurat dan kesetiaan kepada hukum Taurat. Di Galatia 3 ayat 10 tadi, orang yang tidak setia kepada hukum Taurat akan menjadi orang terkutuk. Seolah-olah kalau kita lihat dari angle yang lain, ada peluang orang tidak terkutuk, karena ada peluang juga orang bisa setia sama hukum Taurat. Pertanyaannya, apakah orang kalau setia sama hukum Taurat itu bisa menjadi orang yang tidak terkutuk? Mari sama-sama kita buka Roma 3 ayat 19 sampai 20. Silakan dibaca, Pastor. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum di dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ya, ayat 20 ya, sama-sama kita baca. 3, 1 ya. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jika dihubungkan dengan Galatia 3 ayat 10 tadi, ada orang nih setia melakukan hukum Taurat. Orang ini bisa nggak menjadi orang yang tidak terkutuk? Kalau kita hubungkan dengan ayat Roma 3 ayat 20 ini, tidak bisa. Kenapa? Karena dikatakan di ayat Roma 3:20 ini, bahwa tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Tidak dapat dibenarkan berarti orang itu terus hidup dalam kuasa kutuk, saudara. Nangkap nggak, saudara? Pelan-pelan ya.
Roma 3 ayat 20 ini mengatakan bahwa tidak seorang pun loh saudara, yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun. Dihubungkan dengan Galatia 3 ayat 10 tadi. Galatia 3:10 tadi ngomongnya apa intinya? Bahwa kalau orang tidak setia kepada hukum Taurat, maka orang itu akan menjadi orang yang terkutuk. Ya. Jadi orang, satu-satunya peluang orang bisa menjadi terkutuk menurut hukum PL adalah orang yang tidak setia kepada hukum Taurat. Nah, Pak, sekarang ada nggak Pak orang yang tidak setia, orang yang bisa setia sama hukum Taurat? Menurut kacamata manusia bisa jadi ada. Para imam, apalagi imam besar, saudara ya, itu pasti oleh semua umat Israel dikatakan orang yang setia sama hukum Taurat. Nabi-nabi mungkin disebut juga sama orang-orang Israel kebanyakan orang yang setia kepada hukum Taurat. Pertanyaannya, orang-orang yang dianggap setia sama hukum Taurat ini, apakah menjadi orang yang benar-benar akan dibenarkan dan lepas dari kutuk? Kalau bicara Roma 3 ayat 20 ini, enggak. Karena tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi, dari sini kita bisa belajar, saudara. Dua ayat yang sepertinya sangat kontradiksi, paradoks, satu dengan lainnya bertentangan. Ya, ini makanya kalau kita belajar doktrin, saudara ya, kalau udah ngomongin, misalnya ada satu orang dari gereja tertentu ketemu di kelas sekolah teologi dengan orang dari gereja lain yang kebetulan doktrinnya berbeda, ya. Masing-masing pakai ayat-ayat tertentu, ayat pegangannya. Ya, ini ribut nih, bisa rame nih perdebatan di dalam kelas itu. Ya, satu-satu mereka masing-masing memegang ayatnya, dan ayatnya itu di Alkitab jelas. Ya, dibilang sesat ya tidak, karena dia memakai dasar pengajarannya dari Alkitab. Tapi saudara, orang-orang seperti ini berdebat dengan hebatnya. Tapi bagi saya agak kerdil begitu, ya. Itu kenapa banyak orang-orang masih berdebat dengan banyak hal doktrinal, satu didebatkan dengan doktrin gereja yang lainnya, karena semata-mata mau menang sendiri, tidak mau membaca Alkitab dengan benar-benar rendah hati, begitu saudara ya. Nah, Galatia 3:10, Roma 3:19-20 sepertinya bertentangan, ya. Jadi dari sini saya ingin mengajar kita dari ayat-ayat tadi, bahwa Taurat itu diberikan ke Israel, kita harus lihat konteksnya. Hukum Taurat ketika diberikan Tuhan kepada Israel, Bapak Ibu harus lihat konteksnya. Hukum Taurat diberikan Tuhan kepada siapa? Musa di Gunung Sinai. Benar saudara ya? Ya. Musa di Gunung Sinai itu belum lama jadi pemimpin Israel. Kalau Bapak Ibu baca riwayat Keluaran, itu belum lama. Ya. Musa membawa jutaan orang keluar dari Mesir, orang Israel keturunan Yakub ini, saudara. Ya, orang-orang yang ratusan tahun hidup dalam perbudakan di Mesir, hidup dalam pikiran, pola pikir, budaya, karakter, pendidikan, dan penyembahan kepada Allah dalam perspektif budaya Mesir, saudara. Jangan bilang sama saya, orang-orang Israel yang lahir di Mesir itu orang-orang yang punya penyembahan, punya pengenalan akan Yehova dengan benar. Tidak mungkin, saudara. Kenapa? Karena mereka hidup dalam perbudakan. Ya, mereka hidup dalam tekanan budaya Mesir. Penyembahannya politeisme, penyembahan banyak ilah, banyak berhala. Jadi ketika mereka dibawa Tuhan keluar dari Mesir, ini bangsa yang sudah terkontaminasi dengan budaya, agama, pola pikir, karakter, kehidupan Mesir, saudara. Makanya kalau kita baca di Alkitab, Tuhan sengaja itu bahwa mereka muter di padang gurun 40 tahun. Sesuatu yang gak masuk akal, saudara. Ya. Kenapa gak masuk akal? Karena kalau kita ngomongin dari Mesir, dari Kairo, ya, atau tempat yang diperkirakan dulu adalah tempat orang-orang Israel tinggal dalam perbudakan di Mesir. Kalau kita sekarang tarik garis lurus aja masuk ke Yerusalem, saudara, itu nggak mungkin sampai 1 bulan, saudara. Ya, jalan kaki. Ya. Oh Pak, itu kan kalau 1-2 orang, Pak, itu kan ini kan di Israel lu jutaan orang. Oke deh.
Andai kata jalannya pelan-pelan karena ada ibu hamil, orang tua, ada banyak bawa barang-barang, ternak, nggak mungkin juga sampai 1 tahun. Pak, tapi kan ya Israel kan sempat diam diri dulu. Nah itu dia. Ya, Tuhan sengaja perjalanan yang sebenarnya pendek dari Mesir menuju tanah perjanjian, Tuhan puter 40 tahun. Muter-muter. Kalau lihat peta Exodus orang-orang Israel di Alkitab kita, itu bahkan muterin beberapa tempat sampai berkali-kali, saudara. Ya. Kenapa? Karena Tuhan ingin merubah paradigma orang-orang Israel itu. Ya. Jadi ketika Taurat diberikan, konteksnya apa? Supaya orang Israel benar-benar bisa menjadi umatnya Tuhan. Supaya tahu siapa itu Yehova Yahweh itu, saudara. Ya. Pola pikir, karakter hidup mereka mau diubah oleh Yahweh, ya, agar bisa benar-benar menjadi umatnya. Jadi berdasarkan ayat tadi, Galatia 3 ayat 10, Roma 3 ayat 19-20, clear, saudara, bahwa tidak ada orang yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh hukum Taurat. Saya ulangi lagi, tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah, di hadapan Yehova, di hadapan Yahweh, karena melakukan hukum Taurat. Pertanyaannya, gimana Musa? Gimana Elia? Gimana Elisa? Gimana Daud? Gimana Samuel? Yang Bapak Ibu kita, saya, saudara, membaca mereka, biografi mereka di perjanjian lama. Mereka adalah orang-orang yang kita bisa baca benar-benar setia kepada hukum Taurat. Mereka berusaha, saudara, untuk melakukan semua hukum Taurat. Apakah mereka bisa dibenarkan karena mereka melakukan hukum Taurat sehingga mereka dibenarkan di hadapan Allah? Kita ambil contoh satu saja dari orang-orang yang saya sebutkan tadi. Kita ambil contoh Daud ya. Daud itu clear, ayat-ayatnya lengkap telanjang di Alkitab. Bagaimana dia mengekspresikan dirinya bahwa dia itu benar-benar cinta akan Taurat Tuhan. Tolong dibuka. Mazmur 40 ayat 9. Mazmur 40 ayat ke-9. Silahkan dibaca Mazmur 40 ayat 9. Kalau kita baca di ayat pertamanya, ini jelas adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud ya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, itu Mazmur 40 ayat 1. Sekarang kita baca Mazmur 40 ayat 9-nya. Silakan. Mazmur 40 ayat yang ke-9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Ini kata Daud, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Daud loh. Ya. Berarti Daud berani bersaksi. Ingat ya. Orang tuh jarang berani bersaksi kepada banyak orang. Kenapa? Apalagi Daud. Ya, Daud itu raja. Ya, jadi yang mengamati, berusaha untuk menyelidiki dia itu bukan 1-2 orang. Kalau saya mungkin yang paling tahu diri saya ya cuma istri saya saja dan keluarga inti saya. Tapi ini Daud, saudara. Ya, seorang raja di raja saat itu. Ya, di mana seluruh orang Israel memandang dia, ketika dia bersaksi dan menuliskan mazmurnya ini, itu bisa dikontraproduksi, ya, bisa didebat, bisa ditentang, bisa dibantah oleh orang-orang Israel kalau kesaksian Daud itu palsu. Dia berkata di ayat 9 tadi, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allah, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Itu baru 1 ayat, ya. Coba kita lihat ayat pasal 119. 119. Ya, di ayat-ayat Mazmur 119 ini berkali-kali Daud begitu mengatakan, berani mengatakan bahwa dia sangat cinta sama Taurat Tuhan, setia kepada Taurat Tuhan. Mazmur 119, kalau kita lihat ayat 1-nya kita tidak bisa ketemu, saudara, siapa yang nulis Mazmur ini. Tapi kalau Bapak Ibu lihat ayat pasal-pasal sebelumnya, terdapat di pasal 110, itu clear, saudara, itu adalah Mazmur Daud. Jadi bisa jadi Mazmur 110 yang mengatakan ini Mazmur Daud, 111, 112, terus sampai 119 karena tidak ada yang nuliskannya, saudara. Ini bisa kita tafsirkan tidak salah dalam ilmu hermeneutik. Kita katakan inilah Mazmur Daud juga, ya. Mazmur 119, coba kita baca ayat 34 terlebih dahulu. Mazmur 119 ayat 34. Silakan.
Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Itu kata Daud. Ya, coba kita baca lagi ayat 77. Ayat 70, sorry. Ayat 70. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Taurat-Mu ialah Taurat-Mu kesukaanku. adalah kesukaanku. Itu kata Daud, ayat 77. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Kata Daud, Taurat-Mu ya, bukan saja kesukaanku, tapi di ayat 77, kegemaranku juga. Coba kita lihat 143, 145 juga. Ya, coba kita buka 143, 145. Silakan, Pak. Mazmur 119 ayat 143. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku. Perintah-perintah-Mu, kata Daud, menjadi kesukaanku. 145. Aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku, ya Tuhan. Ketetapan-ketetapan-Mu hendak kupegang. Ketetapan-ketetapan-Mu hendak kupegang, kata Daud. Coba ayat terakhir ya, ayat 163 ya. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Taurat-Mu kucintai. Taurat-Mu kucintai. Dari ayat-ayat yang saya paparkan ini, Daud bersaksi atas dirinya sendiri, berani diuji dia di hadapan banyak orang Israel dan orang-orang yang membaca Mazmurnya, bahwa dia mengatakan dia sangat mencintai Taurat Tuhan. Kegemarannya adalah Taurat Tuhan, ya. Dia begitu setia melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dari sini kita bisa menyimpulkan Daud adalah masuk sebagai salah satu orang di Alkitab yang masuk dalam kriteria orang-orang yang setia pada Taurat Tuhan. Oke. Pertanyaannya, apakah Daud yang setia sama Taurat Tuhan ini dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan Taurat itu? Gimana jawabnya? Dibenarkan. Kalau dibenarkan, berarti Roma 3 ayat 20 tadi bukan firman Tuhan. Karena Roma 3 ayat 20 tadi dikatakan bahwa orang-orang yang melakukan Taurat Tuhan tidak dibenarkan di hadapan Allah. Jadi orang yang dibenarkan di hadapan Allah, kata Roma 3:20, bukan orang-orang yang melakukan Taurat Tuhan. Jadi kalau Daud, kata Roma 3:20, tidak akan dibenarkan karena dia setia sama Taurat Tuhan, pertanyaannya, Daud orang yang dibenarkan atau orang yang terkutuk apa tidak? Nah, ini pertanyaan kan? Ya. Ingat satu ayat, meskipun itu Bapak tadi ada yang mengatakan apa itu kan perjanjian baru, Pak. Ya, ini kan setelah Injil Roma. Nggak bisa. Nggak bisa ayat di PL bertentangan dengan ayat di PL, di PB. Ya. Nggak bisa. Meskipun sepertinya paradoks, bertolak belakang, tapi tidak mungkin bertentangan. Ada pasti penjelasannya. Jadi saya menyimpulkan, saudara, meskipun tokoh seperti Daud tadi clear banget, dia setia sama Taurat Tuhan. Ada Musa, ada Elia, bahkan yang diangkat hidup-hidup, Henok juga. Ya, kalau Henok mah karuan ya, ketika dia diangkat belum ada hukum Taurat ya. Jadi itu kita bisa singkirkanlah Daud, Elisa, Elia, Samuel, dan orang-orang kudus lain dalam perjanjian lama. Ini dibenarkan di hadapan Tuhan bukan karena dia melakukan hukum Taurat. Mereka dibenarkan di hadapan Allah. Mereka menjadi orang yang tidak terkutuk karena seperti perjanjian baru katakan, terima kasih karunia. Nah, saudara, jadi orang PL tidak kena kutuk jika setia pada firman Tuhan. Ya, itu tadi kata Galatia 3. Ya. Andai setia pun tidak ada yang dibenarkan di hadapan Allah, kata Roma 3 tadi. Ya. Selain alasan saya tadi, ya, Alkitab tidak bisa saling bertentangan, dan saya menjelaskan barusan bahwa berarti orang-orang yang setia pada perjanjian lama, setia pada hukum Taurat, itu dibenarkan Allah bukan karena dia setia sama hukum Taurat, tapi karena kasih karunia Tuhan. Ya. Terlebih kalau kita dalami perjanjian baru, Yesus sendiri mengatakan apa? Ya.
Coba tadi, Yohanes 7 ayat 19 ya. Silvi bisa dibaca tadi. Ya. Ini kata Yesus. Yohanes 7 ayat 19. Silakan dibaca. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Jadi meskipun Daud, orang-orang lain mengatakan aku setia pada hukum Taurat, aku cinta pada hukum Taurat, kegemaranku adalah hukum Taurat, tapi itu kata mereka, saudara. Di mata Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Jadi, kenapa mereka akhirnya bisa dibenarkan? Itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Itu kenapa, saudara? Orang-orang yang hidup sebelum kematian Yesus di atas kayu salib, Alkitab katakan semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Roma 3:23 tadi. Ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita yang hidup dalam PB? Apakah kita yang hidup dalam hukum PB, hukum kasih karunia, masih bisa kena kutuk? Jawabannya tidak semudah membalikan telapak tangan, Bapak Ibu. Ya, saya suka mengamati perdebatan ini di media sosial. Ya, orang Kristen ribut dengan orang Kristen soal ini, gitu ya. Saya ketawa saja kalau membacanya, saudara ya. Sebab mereka selalu sederhananya hanya memegang satu ayat dan mengabaikan ayat yang lainnya. Sepertinya benar, tapi cuma setengah benar. Dan bagi saya setengah benar tetap salah, saudara. Yuk kita kembali melihat fakta Alkitab. Coba kita buka sekarang ini Galatia 3 ayat 13. Biarlah Alkitab yang menjelaskan Alkitab. Galatia 3 ayat 13. Inilah hukum dalam perjanjian baru. Jika ditanya bagaimana kita yang hidup dalam hukum kasih karunia, apakah kita masih hidup atau masih bisa terikat dengan kutuk itu? Silakan dibaca Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, dengarkan saya, perhatikan saya. Jadi, menurut perjanjian baru, ya, semua kutuk hukum Taurat dan semua kutuk yang ada itu sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Ya. Jadi, saudara, ketika Yesus mati di atas kayu salib, Dia itu menebus, menanggung semua kutuk yang ada. Sebab Alkitab katakan ini, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi kalau ditanyakan kepada kita semuanya, apakah dalam hukum perjanjian baru, hukum kasih karunia, orang-orang yang Kristen masih bisa kena kutuk apa tidak? Kalau kita melihat membacanya dari Galatia 3 ayat 13, maka tidak ada peluang orang Kristen masih bisa kena kutuk. Sebab Alkitab katakan semua kutuk hukum Taurat sudah ditanggung, ditebus oleh salib Yesus. Semua kutuk, saudara. Pertanyaannya berarti dalam PB dan kehidupan kita saat ini di 2016, Pak, udah nggak ada kutuk lagi dong ya? Berarti kita ini semua yang hidup di zaman 2016 ini nggak bisa menjadi orang-orang yang terkutuk lagi dong, Pak. Ya. Meskipun kelihatannya semua kutuk sudah ditebus Yesus di atas kayu salib, perhatikan Bapak Ibu kata-katanya. Ya. Ada kata apa di sini? Kita. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kata kita ini nggak bisa diabaikan, Bapak Ibu. Ya. Kata kita di sini menjelaskan siapa yang menjadi akhirnya penerima, ya, penebusan kutuk di atas kayu salib itu. Ya. Meskipun Yesus mati bagi seluruh manusia, tapi karena di sini dijelaskan oleh Paulus
menggunakan kata ganti kita. Kita di sini tentu Paulus yang nulis dan orang-orang Kristen yang membacanya dalam hari ini jemaat Galatia kan? Berarti yang berhak menerima kelepasan dari kutuk itu hanya kita. Siapa saudara? Orang-orang yang percaya kepada salib Yesus. Ini korelasinya signifikan, selaras saudara, dengan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada 3 benar-benar penjelasan dalam Yohanes 3 ayat 16 ini. Yang pertama, Allah mengasihi dunia. Yang kedua, Allah memberikan anaknya yang tunggal kepada siapa? Kepada dunia. Meskipun Allah begitu mengasihi dunia ini, dia berikan anak yang tunggal kepada dunia ini, tapi kalimat berikut yang ketiganya tidak bisa kita abaikan. Tapi yang tidak binasa hanya yang percaya kepadanya. Nangkep saudara ya? Jadi kalau dihubungkan Yohanes 3 ayat 16 dan Galatia 3 ayat 13 ini, clear sekarang ini. Membacanya terang benderang. Ya, Yesus mati di atas kayu salib menebus kutuk dosa manusia. Menebus semua kutuk hukum Taurat. Tapi yang menerima hak sungguh-sungguh dilepaskan dari kutuk hukum Taurat hanya orang-orang yang percaya kepada salib Kristus. Dari model ini kita bisa katakan kutuk dosa, kutuk Taurat, kutuk yang ada di dunia ini sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kalau Bapak Ibu menerima fakta ini, fakta bahwa Yesus sudah menyelesaikan semua kutuk dosa, maka Bapak Ibu tidak akan mengalami kutuk lagi, katakan amin. Nangkap ya? Jadi kalau Bapak Ibu menerima fakta Alkitabiah ini, fakta sejarah ini, bahwa Yesus sudah menanggung dosa kita. Semua kutuk dosa Taurat, kutuk dunia, kutuk umat manusia, kutuk apapun itu sudah Yesus tanggung penuh di atas kayu salib. Bapak Ibu mempercayai fakta itu, maka Bapak Ibu lepas dari kutuk. Makanya nggak perlu lagi ibadah pelepasan kutuk. Dilepaskan kutuk ini, kutuk A, B, C, D, nggak perlu lagi. Ya. Tapi faktanya Bapak Ibu, ada banyak orang yang tidak mau menerima fakta Alkitab bahwa Yesus sudah menebus semua kutuk ini. Ya. Coba kita buka Roma 1 ayat 28. Nah, orang-orang seperti ini kata Alkitab seperti apa hidupnya? Roma 1 ayat 28, silakan salah seorang membaca untuk kita semua. Roma 1 ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, merasa perlu mengakui penebusan Yesus di atas kayu salib, merasa perlu mengakui pengorbanan Yesus, penebusan darah Yesus di atas kayu salib, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Bahasa lainnya, maka Allah menyerahkan mereka terus menjadi orang-orang yang hidup dalam kutuk. Saudara, clear. Jadi yang ingin saya katakan, saudara, iya, Yesus menebus semua kutuk Taurat. Ya, Yesus menebus semua kutuk dosa. Ya, Yesus menebus semua kutuk dunia ini di atas kayu salib. Darahnya sempurna menyelesaikan semua kutuk. Tapi kalau Bapak Ibu tidak merasa perlu untuk mengakui fakta itu, Bapak Ibu tidak mau menerima kenyataan bahwa Yesus sudah menyelesaikan kutuk dosa manusia di atas kayu salib. Bapak Ibu tidak pernah mengakui bahwa darah Yesus sanggup menyelesaikan semua kutuk Taurat dan kutuk dosa kita. Maka Bapak Ibu akan terus hidup menjadi orang-orang yang terkutuk. Clear. Jadi di dunia perjanjian baru masih ada kutuk, saudara. Meskipun sebenarnya kutuk sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Kenapa ada orang-orang yang masih terus hidup dalam kutuk dan menjadi orang-orang terkutuk? Karena mereka tidak mau menerima Yesus. Lalu bagaimana yang percaya? Bapak Ibu sudah percaya belum?
Kalau begitu Pak, saya sudah percaya Yesus, otomatis ya Pak ya, berarti ya Pak, lepas dari kutuk. Kalau kita percaya Yesus, otomatis ya Pak, kita menjadi orang yang bebas dari keterikatan terhadap kutuk apapun. Kalau Bapak Ibu tanya sama saya, jawaban saya, iya. Seharusnya iya. Ingat ya, saya jawabnya gimana? Iya, koma, seharusnya iya. Kok gitu sih Pak? Ya. Karena memang Alkitab katakan Yesus selesaikan kutuk. Seharusnya Bapak Ibu yang percaya kepada Yesus itu tidak lagi terikat kutuk. Tidak bisa menjadi orang terkutuk. Tidak bisa melekat pada kutuk lagi. Kutuk otomatis lepas dari diri kita ketika kita mengaku percaya kepada Yesus. Itu Alkitab yang katakan. Nah Bapak Ibu, untuk mendalami ini Bapak Ibu harus memperhatikan beda konsep kutuk dalam PL dan PB. Ya. Nah orang-orang Kristen kalau nggak memahami ini, akhirnya gampang itu ngomong, oh dia masih jadi orang yang kena kutuk kali. Kutuk 3, 7, 10 keturunan. Kita gampang sekali menghakimi orang kena kutuk. Yang saya ingin katakan, bahwa dalam konteks, dalam konsep juga, PL dan PB soal kutuk, itu bicara tentang dua hal yang sedikit berbeda. Kalau dalam PL Bapak Ibu, kutuk itu selalu identik dengan perkara-perkara jasmani, daging. Sakit, miskin, menderita. Kalau Israel tuh dijajah sama Filistin, kalah sama Filistin, ya. Jadi selalu dalam konsep PL itu orang yang kena kutuk, dampak kutuknya perkara-perkara jasmani, ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya. Bagaimana dengan PB? Apa konsep PB ketika bicara mengenai kutuk? Dengarkan saya. Dalam Alkitab saya, Perjanjian Baru, yang saya yakin sama dengan Bapak Ibu, dalam konsep PB, Perjanjian Baru, kutuk tidak lagi bicara mengenai perkara-perkara jasmani. Ya. Oleh penebusan darah Yesus, semua kutuk dosa, akibat dosa apa? Sakit, menderita, kesakitan, miskin, dan lain sebagainya, selesai. Lalu Pak, konsep PB tentang kutuk apa? Coba kita buka. Satu ayat ini mestinya clear menjawab semua ini. Ini membedakan konsep kutuk PL dan PB. Matius 25 ayat 41. Matius 25 ayat 41. Silakan dibaca. Dan Matius 25 ayat 41. Silakan. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Nangkap Pak? Bedanya konsep kutuk PL dan PB. Kalau konsep PL tadi, orang kena kutuk dampaknya pada perkara-perkara jasmani, daging. Orang kena kutuk, sakit, mati, miskin, menderita, itu bisa turunannya banyak sekali tuh. Semuanya ngomongin fisik daging. Tapi dalam konsep PB, kata Yesus loh, ini Matius 25, Yesus yang ngomong loh. Orang-orang yang terkutuk, itu dampaknya bukan lagi perkara daging, tapi kekekalan. Jadi dalam konsep PB ingin saya katakan, orang yang terkutuk adalah orang yang masuk neraka. Dampak kutuk masuk neraka. Dampak kutuk bukan lagi sakit, bukan lagi miskin, bukan lagi susah, bukan lagi nggak punya anak, bukan lagi nggak punya jodoh, bukan itu. Jadi kalau Bapak Ibu masih berpikir selama ini bahwa orang kena kutuk, kenapa lu bisa bilang dia kena kutuk? Habis kayaknya miskin mulu dia, usaha apa aja gagal mulu. Bapak Ibu masih hidup dalam pola pikir perjanjian lama. Semua yang dampak daging itu, dari kutuk PL, sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Selesai. Ya. Konsep PB tentang kutuk adalah kekal neraka itu, saudara. Hukuman kekal itu. Itu kenapa yang kena kutuk atau yang masuk neraka adalah orang-orang yang tidak mau mengakui salib Yesus.
Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebagai pelayan Tuhan lewat ibadah ini, lewat program ini, saya ingin mengatakan, apakah saudara sudah mengakui salib Yesus dan karya salib Yesus menebus dosa kita ini? Kalau Bapak Ibu secara agama Kristen tapi Bapak Ibu tidak mengakui bahwa dosamu sudah Yesus tebus di atas kayu salib, semua kutuk dosa sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib, sorry aja, kau masih hidup dalam kutuk itu. Tapi dampak kutuk itu di dalam perjanjian baru setelah salib Yesus, tidak lagi miskin, tidak lagi bangkrut, tidak lagi menderita, tidak lagi sakit, saudara. Bukan bicara mengenai perkara-perkara jasmani saja, atau perkara jasmani lagi. Tapi orang yang masih hidup dalam kutuk di zaman PB, dampaknya akan ke neraka, saudara. Lebih parah sebenarnya. Karena kalau orang sakit dalam dunia ini, paling sakitnya dialami hanya beberapa tahun atau beberapa puluh tahun saja. Kenapa? Semua di kolong langit ini ada waktunya. Tapi kalau bicara neraka, bicara tentang hukuman kekal tak terbatas waktunya. Mereka artinya kalau masih menganggap orang yang mengalami penderitaan jasmani kena kutuk, orang itu masih hidup dalam konsep PL. Ya. Padahal orang yang hidup dalam konsep PL ini mestinya baca ayat firman Tuhan dalam Roma 3 tadi. Nggak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ya. Orang di PL dibenarkan semata-mata karena kasih karunia juga. Meskipun tidak tertulis. Tapi ayat-ayat yang saya singkapkan tadi menjelaskan secara detail. Jadi kalau ada orang percaya saat ini masih menderita, fakta bisa kita temukan ya dalam kehidupan sehari-hari, dalam iman Kristen kita. Ada orang bergereja tapi menderita terus. Ada orang ke gereja aktif, penyembahan aktif, baca Alkitab aktif, tapi masih miskin terus, sakit mulut. Ya. Pertanyaannya, kena kutuk nggak? Kok saudara nggak jawab sih? Kena kutuk nggak? Bukan. Lah Pak, kalau mereka bukan kena kutuk tapi miskin terus, itu jawabannya apa dong berarti Pak? Habis pendeta saya bilang kalau orang itu masih hidup udah sepertinya benar tapi miskin terus, tiap usaha gagal gitu ya. Itu berarti masih kena kutuk Pak. Harus dilepas dari kutuk. Itu kata banyak hamba Tuhan Pak. Saya bilang tidak. Lalu kalau gitu gimana jawabnya Pak? Orang-orang seperti ini kok menderita terus, sakit terus, miskin terus, kenapa Pak? Saya ketemu cuma 2 jawabannya saudara. Kenapa di dalam perjanjian baru orang percaya masih menderita? Menderita dengan turunannya tadi ya. Pertama, karena kebodohan, kedegilan hati mereka. Miskin bukan karena kena kutuk, tapi gak mau usaha. Sakit bukan kena kutuk, karena gak menjaga pola hidup. Menderita bukan karena kutuk, karena nggak berhikmat aja, ngambil keputusan gerusa-gerusu tanpa pertimbangan masak-masak, akhirnya semuanya gagal. Itu salah satu faktor dari 2 faktor yang ingin saya katakan. Kenapa banyak orang percaya hidupnya masih seperti dalam kutuk, seperti kutuk PL, menderita jasmani, karena kebodohan dan kedegilan hati mereka. Yang kedua, kenapa kita masih bisa melihat orang yang sudah Kristen sepertinya hidupnya masih dalam penderitaan kutuk seperti kutuk PL Pak, menderita jasmani. Yang kedua, selain karena kebodohan dan kedegilan hati tadi, jawabannya adalah karena sedang mengalami proses pendewasaan dari Tuhan. Ini yang gak dipahami oleh banyak orang. Tuhan memproses kita menjadi emas. Dan proses itu biasanya dampaknya sama persis, nyaris identik dengan konsep kutuk dalam perjanjian lama. Kok Pak Seno bisa ngomong gitu? Saya kalau ngomong ini selalu ingat tokoh Alkitab yang paling saya kagumi setelah Yesus, Paulus, Pak.
Apa kurangnya Paulus setelah bertobat ketika dia bertemu Yesus dalam perjalanan menuju ke Damsyik? Tajam dalam pemikiran, jernih berteologia, setia kepada Tuhan, mengorbankan dirinya, pikul salibnya, orang ini luar biasa. Tapi dia juga bersaksi, masih ada dalam dirinya duri. Ya. Dalam banyak tafsir, Paulus dikatakan adalah orang yang sampai matinya punya satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Sesuatu yang tanda tanya, kenapa? Dia menyembuhkan banyak orang. Sapu tangannya bisa menyembuhkan banyak orang, Bapak Ibu. Alkitab yang ngomong itu. Tapi dia punya sakit-sakit itu sejak dia bertobat sampai matinya tidak pernah bisa terangkat dalam dirinya. Dia mengalami terus sakit itu. Apakah itu kutuk? Bukan, Pak. Apa itu? Proses pendewasaan Tuhan. Sebab dalam satu ayat dia mengatakan, aku mengalami ini supaya Tuhan dimuliakan dalam diriku. Supaya aku tidak bermegah diri. Itu, Pak. Tolong dipahami sekarang ini. Jangan menjadi Tuhan dalam kehidupan di dunia ini dengan mengatakan banyak orang Kristen masih hidup dalam kutuk. Kalau orang Kristen itu sudah benar-benar menjadi orang percaya, tapi fakta kehidupan sehari-hari mereka masih hidup dalam penderitaan jasmani daging tadi, maka jawabannya cuma dua. Dia masih hidup dalam kebodohan, kedegilan hati, kekerasan hati, sehingga dampak penderitaan jasmani masih melekat dalam dirinya. Itu bukan kutuk, kebodohan dirinya sendiri aja. Yang kedua, karena proses pendewasaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekarang kalau lihat ada orang Kristen tetanggamu, teman gerejamu miskin, kok jangan langsung menghakimi orang ini kena kutuk. Karena bisa jadi dia sedang diproses Tuhan. Dan dengarkan saya. Orang yang diproses Tuhan adalah orang yang dicintai sama Tuhan. Kalau orang tidak diproses Tuhan, maafkan saya, kalau Tuhan tidak mencintai orang itu, maka orang itu akan terus dibiarkannya saja. Kalau Tuhan tidak mencintai Paulus, kalau Tuhan mengangkat penyakitnya itu dalam dirinya, sehingga Paulus menjadi orang yang tanpa celah dalam tubuhnya, bisa jadi Paulus akan menjadi orang yang sombong dan tinggi hati, saudara. Karena dalam hidupnya, di zamannya, tidak ada rasul yang kualitas teologianya setajam dia. Tidak ada rasul yang dampak pelayanannya sebombastis dia. Petrus memang luar biasa. Oleh orang Katolik dikatakan Petruslah paus pertama. Tapi andai kata pun benar, saudara. Petrus paling cuma mendirikan satu buah gereja. Yakni gereja yang di Yerusalem itu. Bagaimana dengan Paulus? Semua kota-kota hebat yang namanya ada di perjanjian baru, Tesalonika, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, semua itu adalah gereja-gereja hasil dari buah pelayanan Paulus. Kalau dia nggak punya sakit dan Tuhan tidak izinkan itu, dia akan menjadi orang yang tinggi hati dan tidak akan lama dia memposisikan diri langsung tidak langsung seperti Tuhan. Karena didewasakan dengan cara itu, dia terus bisa rendah hati sampai matinya. Dia orang yang setia kepada Tuhan. Nah, minggu lalu kita juga belajar bahwa kutuk itu bisa datang dari Tuhan, manusia, dan setan. Sekarang minggu ini kita belajar bahwa kalau kita sudah benar-benar jadi orang percaya, kutuk yang datang dari Tuhan sekalipun, atau manusia mengutuki kita sekalipun, bahkan setan yang mengutuki kita sekalipun, semua kutuk itu tidak mungkin bisa kena kalau kita percaya penuh kepada Tuhan. Wah, kalau gitu enak dong ya Pak, jadi orang Kristen nggak akan terkutuk. Iya, itu yang disebut dengan kasih karunia tadi. Kalau begitu Pak, orang Kristen pasti terus ya Pak, bisa hidup menjadi orang yang tidak terkutuk. Belum tentu.
Saya ulangi ya. Wah, kalau begitu Pak, enak dong ya Pak jadi orang Kristen. Berarti kalau orang Kristen itu terus jaga imannya, ya, dia bisa terus menjaga rohnya sampai matinya, dia akan terus menjadi orang yang bebas dari kutuk. Ya, itu namanya kasih karunia. Tapi kalau pertanyaannya, berarti kalau sudah jadi orang Kristen Pak, nggak mungkin dong Pak bisa terikat kutuk lagi. Belum tentu. Itu dua hal yang berbeda loh saudara. Nangkap gak sih? Nangkap Bapak Ibu? Ya. Jadi, kalau kita sudah percaya sungguh, ya, kita akan menjadi orang yang tidak akan terkutuk. Tapi belum tentu Bapak Ibu menjadi orang Kristen akan bisa terus tidak hidup dalam, tidak terikat dengan kutuk. Ini yang harus pelan-pelan dipilah-pilah Bapak Ibu. Kenapa saya bilang begitu? Ada banyak penjelasan ayatnya. 1 Korintus 9 ayat 23 sampai 27. Yuk, kita baca. 1 Korintus 9 ayat 23 sampai dengan 27. Silahkan dibaca. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Sekali lagi saya ingin katakan, Korintus yang barusan dibaca tadi, yang nulis Paulus yang sama, yang nulis semua kitab-kitab, surat-surat, ayat-ayat yang tadi saya buka. Ya. Paulus mengatakan, saudara, jangan sampai aku sendiri ditolak. Padahal apakah dia orang yang benar-benar percaya enggak? Iya. Dia adalah orang yang benar-benar percaya mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan. Tapi dia masih punya kekhawatiran positif. Aku nggak mau jadi orang yang nantinya ditolak. Berarti ada peluang nggak dia ditolak? Ada. Kalau tidak ada peluang dia ditolak, maka ayat ini nggak mungkin muncul, saudara. Ya. Jadi gimana, saudara? Berdasarkan ayat ini, supaya yang namanya kutuk itu tidak akan melekat sama kita. Supaya kita selama jadi orang percaya, Bapak Ibu tidak bisa jatuh dalam kutuk. Ya. Bapak Ibu harus terus hidup dalam pertandingan iman yang benar. Kalau dari ayat tadi. Coba kita baca lagi surat rasul lainnya. Yudas 3 sampai 5. Yudas itu cuma satu pasal, ayat 3 sampai 5. Tolong dibaca. Hampir sama dengan apa kata Paulus di 1 Korintus 9 ayat 23 sampai 27 tadi. Silakan, Yudas 3 ayat 5. Yudas 3 sampai 5. Yudas ayat yang ketiga sampai yang kelima. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Terus berjuang mempertahankan iman. Lanjut. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Perhatikan,
Tuhan kasih contoh dalam kehidupan PL. Dari Yudas pasal 1 ayat 3 tadi dikatakan kita harus mempertahankan iman. Kalau tidak kita akan dihukum. Seperti Tuhan sudah menyelamatkan Israel dari tanah Mesir. Sudah selamat, sudah keluar dari perbudakan Mesir. Tapi Alkitab katakan, tetap dibinasakan Tuhan di padang gurun. Dari jutaan orang Israel yang keluar dari Mesir hidup-hidup, Alkitab katakan, cuma 2 Bapak Ibu. Itu cuma berapa persennya? 0,00 sekian persen, saudara. Dari jutaan orang Israel yang keluar dari perbudakan Mesir. Cuma siapa? Joshua dan Kaleb. Sudah diselamatkan Tuhan. Tapi akhirnya tetap dibinasakan Tuhan. Jangan berpikir kalau kau sudah diselamatkan Tuhan, kau benar-benar lepas dari penghukuman Tuhan sampai akhirnya, sehingga kau punya pola hidup yang sebebas-bebasnya. Kau terus harus berjuang mempertahankan iman. Yang ketiga, saya ingin mengingatkan lagi perkataan Yesus yang terkenal di Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Tolong dibaca Matius 7 ayat 21 sampai 23. Beberapa saat ini akan kita selesaikan, tapi terlebih dahulu saya ingin menjelaskan hal ini kepada saudara. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ada orang sudah hebat melakukan pekerjaan Tuhan, pakai nama Tuhan, tapi Alkitab katakan dengan jelas, aku tidak kenal kamu. Enyahlah daripadaku. Ini fakta yang gak bisa kita abaikan. Tertulis di perjanjian baru. Jadi meskipun Galatia tadi mengatakan, saudara, bahwa semua kutuk sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Galatia yang nulis sekali lagi Paulus. Tapi Paulus yang sama ngomong di Korintus, jangan sampai aku sendiri ditolak. Yudas juga mengatakan mempertajam, pertahankan iman kalau tidak mau dihukum. Sebab Tuhan berkata, aku sudah selamatkan Israel dari Mesir, tapi aku bunuh juga mereka, mati juga mereka. Dan Yesus katakan, ada orang hebat luar biasa, sudah bernubuat pakai nama Tuhan, mengusir setan pakai namaku, kata Yesus. Bahkan melakukan banyak mujizat pakai namaku. Tapi Yesus katakan, aku tidak kenal engkau. Firman Tuhan ini sekali lagi tidak bisa diabaikan begitu saja. Meski Alkitab katakan kutuk gak berlaku lagi atas kita, karena sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Tapi kita harus tetap berjuang pertahankan iman, supaya kutuk, konsep kutuk PB tadi apa? Konsep kutuk PB tadi apa? Neraka. Supaya kutuk, neraka, penghukuman kekal itu benar-benar tidak bisa melekat lagi sama kita, jauh daripada kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu, ya, ada 3 langkah yang harus Bapak Ibu kerjakan dengan cepat. Segera, karena waktunya segera datang. 1 Korintus 16 ayat 22. Kalau Bapak Ibu benar-benar mau mempertahankan iman, supaya kutuk dalam konsep PB adalah neraka, benar-benar tidak akan bisa mengikat kita. 1 Korintus 16 ayat 22. Ada 3 langkah yang harus Bapak Ibu kerjakan segera. 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Kalau Bapak Ibu tidak mau jadi orang yang terkutuk, bagaimana caranya kita mempertahankan iman supaya kita tidak jadi orang terkutuk, supaya kutuk tidak lagi benar-benar melekat pada kita, supaya kita bebas benar-benar dalam lewat kutuk itu? Bapak Ibu, yang pertama harus mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Di atas istri, di atas suami, di atas anak, di atas orang tua, di atas pekerjaan, di atas pelayananmu bahkan. Mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Yang kedua, Galatia 1 ayat 8.
Ini yang harus diperhatikan juga. Mempertahankan iman itu caranya gimana? Pertama, mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Yang kedua, Galatia 1 ayat 8. Silakan. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Yang kedua, bagaimana mempertahankan iman supaya kutuk benar-benar lepas dari kita. Meskipun Alkitab katakan kutuk sudah tidak berlaku lagi karena sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib, tapi masih ada peluang. Alkitab katakan tadi. Buktinya Paulus ngomong di Korintus tadi, supaya aku jangan sampai ditolak. Nah, gimana caranya, saudara? Yang pertama, mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Yang kedua, dari ayat ini, Bapak Ibu benar-benar harus menjaga diri supaya tidak menjadi pemberita Injil palsu. Makanya orang Kristen itu harus belajar Alkitab. Nggak bisa semangat doang begitu, ya. Semangat menginjil luar biasa, tapi tidak punya bekal pemahaman Alkitab dengan benar. Sebab kalau Bapak Ibu menyesatkan orang jadi pemberita Injil, Injil yang kau sampaikan meskipun katanya kabar baik Injil juga, tapi beda dengan Injil yang sebenarnya, kau akan menjadi orang yang terkutuk. Itu makanya Alkitab katakan guru itu susah. Jangan jadi guru, kata Alkitab. Ya. Ayo Bapak Ibu. Ayat ini bukan menjadi alasan Bapak Ibu tidak jadi penginjil atau pekabar Injil. Ayat ini justru mengingatkan kita untuk melengkapi diri kita. Jadilah orang Kristen yang sejati, yang punya waktu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang ketiga, bagaimana yang terakhir? Mempertahankan iman, supaya terus kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, lepas dari kutuk itu, sepanjang hidup kita, sampai nanti dalam kekekalan. Kutuk atau neraka, hukuman kekal, gak bisa mengikat kita. 2 Petrus 2 ayat 14. 2 Petrus 2 ayat 14. Mata mereka penuh nafsu zinah dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Perhatikan baik-baik, kalau Bapak Ibu perhatikan tadi, 3 ayat yang saya buka, itu ada kalimat terkutuk. Orang-orang terkutuk, terkutuklah. Masih ada dong dalam perjanjian baru. Jadi supaya Bapak Ibu tidak jadi orang-orang yang terkutuk, yang pertama tadi, kasih Tuhan di atas segala-galanya, jangan jadi pemberita Injil palsu. Yang ketiga dari 2 Petrus 2 ayat 14 ini, Bapak Ibu harus jadi orang yang benar-benar hidup tidak lagi di dalam dosa. 1 Yohanes 3 ayat 6. Nanti baca 8 ayat 9 juga. Kenapa Bapak Ibu gak boleh hidup dalam dosa lagi? Kenapa Bapak Ibu gak boleh menikmati dosa lagi? 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Orang yang berada dalam Yesus, percaya salib Yesus, orang yang tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, orang yang masih terus buat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal berarti Dia. tidak mengenal Dia. Ayat 8 sampai 9. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, Kalau masih tetap buat dosa, berasal dari iblis. dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah, Orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa tidak lagi. berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi kalau masih ada orang masih hidup dalam dosa, masih menghidupi dosa lagi, berarti dia omong kosong. Meskipun agamanya Kristen, dia sudah hidup dalam Allah. Orang seperti ini meskipun agamanya Kristen, mungkin mulutnya juga mengaku aku percaya kepada Yesus, tapi Alkitab katakan orang ini masuk kelompok orang-orang yang terkutuk. Dan konsep kutuk dalam PB bukan lagi hukuman jasmani, tapi neraka. Jadi hidup dalam kasih karunia juga ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Apa itu Bapak Ibu? Jaga iman sampai akhir. Caranya gimana? Kasih Tuhan di atas segala-galanya. Jangan jadi pemberita Injil palsu. Terus hidup dalam kekudusan. Jangan buat dosa. Kalau Bapak Ibu sudah lakukan begini,
Terus kalau Bapak Ibu tetap dikutuk-kutukin sama orang, gue kutuk lo ya. Bahkan mungkin ada pendeta, mungkin saya nanti yang ngutukin Bapak Ibu. Bapak Ibu gimana sikapnya? Ketawa aja, santai aja. Siapapun dia, sebab kutuk gak akan bisa melekat sama kita. Kalau ada orang terus masih mengutuki kita, ya, Bapak Ibu ketawa saja. Anak Tuhan tidak akan menjadi orang yang kena kutuk. Dan satu ayat lagi tolong dibuka. Lukas 6 ayat 28. Satu orang baca Lukas 12 ayat 14. Lukas 6 ayat 28 dan Roma 12 ayat 14. Kalau ada orang mengutuki kita, kalau ada bahkan pendeta, mestinya nggak boleh ya. Dari satu mulut yang sama keluar berkat, satu mulut yang sama juga keluar kutuk. Tapi andai kata ada pun, Bapak Ibu jangan gentar. Sebab kalau Bapak Ibu ingat khotbah saya yang kemarin, kutuk itu bisa jadi dalam konsep PL kalau diucapkan keluar dari mulut orang yang diurapi Tuhan. Pendeta kan diurapi Tuhan, Pak. Saya dikutuk sama pendeta saya loh, Pak. Gimana, Pak? Ingat, kalau Bapak Ibu sudah percaya sama Tuhan, benar-benar percaya sama salib Yesus, Bapak Ibu tidak akan bisa terkutuk lagi. Dan yang kedua yang harus kita lakukan apa? Roma 6 ayat 28. Lukas 6 ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuki kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kalau kita dikutuk, mintalah berkat bagi orang itu. Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Kalau ada orang mengutuk kita, berkati. Jadi orang Kristen harus punya sikap seperti ini. Kalau kita dikutuk, jangan marah-marah, jangan emosi, jangan balas kutuk. Terus main ayat lagi, pakai ayat, perang ayat gitu, nggak usah, saudara. Kalau ada orang mengutuk kita, siapapun dia, pendetamu, saya mungkin bahkan, atau pendeta yang lebih senior yang katanya penuh urapan, nggak usah takut, nggak usah cemen, terus berkata, aduh Pak nanti saya kena kutuk, ini faktanya begini-gini, enggak. Dalam konsep PB, Bapak Ibu nggak mungkin lagi kena kutuk, terlebih kalau kau sudah percaya. Dan konsep PB kutuk bukan hukuman jasmani, tapi neraka, hukuman kekal. Jadi kalau saudara masih merasa, kok saya miskin, saya sakit, itu bukan kutuk. Itu bisa dialami karena kedegilan hatimu. Dan juga karena pendewasaan Tuhan. Kalau ada orang lain mengutuki kita, ampuni, ketawa saja, percaya diri, lewat iman. Kita nggak mungkin bisa jadi orang terkutuk karena kutukan dia. Dan yang kedua, lepaskan berkat buat orang itu. Jadilah pendamai, bawalah shalom dimanapun kau berada. Minggu depan saya akan lanjutkan tentang apa itu kedegilan hati. Dan bagaimana proses pendewasaan Tuhan atas kita itu. Kenapa mirip hukumannya dengan kutuk dalam konsep PL? Minggu depan saya akan lanjutkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.